Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Brilian. Saya kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 1393. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas akhir semester mata kuliah Teori Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Loh Gede Kusuma Dewi. Topik yang saya bahas dalam video kali ini adalah konsep laporan laba rugi. Di suatu akhir periode akuntansi, perusahaan ada dua hasil yang terjadi, yaitu laba atau rugi. Menurut Teh Harja Putra tahun 2019, laporan laba atau rugi merupakan bagian dari laporan keuangan yang sangat penting. Format dasar laporan keuangan laba rugi adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau HPP, dikurangi biaya operasi akan menghasilkan rugi atau laba. Beberapa manfaat laporan laba atau rugi bagi investor dan kreditur. Pertama, mengevaluasi kinerja perusahaan. Kedua, menyajikan dasar untuk memprediksi kinerja masa mendatang. Ketiga, membantu menilai risiko atau ketidakpastian mencapai arus kas masa mendatang. Sedangkan, untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan menggunakan beberapa rasio-rasio keuangan, di mana setiap rasio keuangan memiliki tujuan dan manfaat dan masing-masing rasio keuangan. Salah satu jurnal yang saya baca yaitu Deka Mujahidah tahun 2018 menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Nah, menurut Irham Fahmi tahun 2015, rasio dapat dipahami sebagai hasil yang diperoleh antara satu jumlah dengan jumlah lainnya. Sedangkan menurut Kasmir tahun 2016, pengertian rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Nah, menurut Kasmir tahun 2016, bentuk-bentuk rasio keuangan adalah rasio likuiditas, rasio refleks atau rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, keempat rasio profitabilitas, kelima rasio pertumbuhan, dan terakhir rasio penilaian. Nah, untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, menggunakan analisis rasio. Untuk mengukurnya, serta disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada di dalam laporan keuangan, menggunakan 4 rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Menurut Fred Weston dalam Kasmir tahun 2016, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, dengan menggunakan rasio lancar kuren ratio dan rasio kas ratio. Selanjutnya yang kedua ada rasio solvabilitas atau refleks ratio. Menurut Kasmir tahun 2016 bahwa rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam hal ini menggunakan debt to asset ratio, debt to equity, dan times instant earned ratio. Selanjutnya yang ketiga ada rasio aktivitas. Menurut Kasmir tahun 2016 bahwa rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi, pemanfaatan sumber daya perusahaan seperti penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan lainnya, atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan working capital turnover, total asset turnover, dan fixed asset turnover. Selanjutnya yang terakhir ada rasio profitabilitas. Nah, menurut Kasmir tahun 2016, rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Penelitian akan menggunakan profit margin atau profit margin on sales. Menurut Kasmir tahun 2016, rasio profit margin atau profit margin on sales merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Yang kedua, ada hasil pengembalian investasi atau return on investment. Menurut Kasmir tahun 2016, hasil pengembalian investasi merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Yang terakhir, ada hasil pengembalian ekuitas atau return on equity. Menurut Kasmir tahun 2016, hasil pengembalian equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Nah, dalam subbab ini tidak semua bentuk rasio akan dibahas, tetapi akan membahas mengenai rasio profitabilitas saja. Menurut Eri tahun 2015, rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Dan jenis rasio profitabilitas dapat digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Semakin banyak jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna jika hasil yang ingin dicapai.
Yang pertama, ada gross profit margin. Menurut Sawir tahun 2019, gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya. Kedua, net profit margin. Nah, menurut Kasmir tahun 2012, margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Selanjutnya ada return on investment. Menurut Samsudin tahun 2019, return on investment adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Yang selanjutnya nomor D, return on equity. Menurut Sawir tahun 2019, return on equity adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif. Karena laba bersih merupakan suatu estimasi dan mencerminkan jumlah asumsi, para pemakai laporan laba rugi perlu menyadari keterbatasan tertentu dari informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi. Di antaranya, karena laba bersih merupakan suatu estimasi dan mencerminkan sejumlah asumsi, para pemakai lapor laba rugi perlu menyadari keterbatasan informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi. Di antaranya, pertama, pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. 2. Angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. 3. Pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan. Komponen laporan laba rugi. Unsur laporan tersebut adalah pendapatan atau revenue, biaya atau expense, dan laba atau income. Laporan ini akan tetap dibutuhkan sebagai laporan keuangan utama yang sangat penting dalam memprediksi aliran kas di masa yang akan datang secara untuk menilai kinerja manajemen. Definisi laba atau income. Laba dan keuntungan income and profit mengacu pada jumlah yang berasal dari revenue atau operating revenue dikurang kos barang yang terjual. Kedua, laba bersih atau net income adalah kelebihan defisit pendapatan atas biaya dari suatu periode akuntansi tertentu. 3. Laba komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas net aset dikurangi dengan entitas selama periode transaksi. Definisi ke-1 dan kedua mengacu pada pendekatan review expense. Penekanannya terletak pada pentingnya standar yang mendefinisikan elemen-elemen laba rugi, serta spesifikasi pengakuan dan pengukurannya. Definisi yang ketiga mengacu pada pendekatan sumber daya ekonomi. Klaim atas sumber daya dan definisi tersebut menjadi arah yang diambil oleh FASB saat ini dan yang akan datang. Kedua, pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gains. Suatu entitas mendefinisikan laba bersih. Pemisahan ke dalam komponen pelaporan akan memberikan gambaran pelaporan yang lebih baik. Komponen tersebut telah diklasifikasikan sebagai pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Terdapat beberapa pandangan terkait dengan pendapatan yang ditunjukkan melalui definisi sebagai berikut. Pertama, pendapatan dihasilkan dari penjualan barang atau pemberian jasa dan diukur dengan kos yang dialokasikan kepada konsumen. 2. Pendapatan merupakan peningkatan bruto. 3. Pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan yang lain atas sumber daya ekonomi. Keuntungan didefinisikan sebagai gains yang bersumber selain dari penjualan produk, barang dagangan, atau memberikan jasa. Keuntungan akan meningkatkan ekuitas dari transaksi periferal atau insidental, kecuali yang merupakan hasil dari pendapatan dan investasi pemilik. Perbedaan antara pendapatan dan keuntungan. Berpendapatan bahwa hanya pendapatan yang seharusnya dilaporkan dalam income statement. Kedua, berpendapatan bahwa sifat keuntungan tidak menggambarkan kejadian yang berulang-ulang dari kegiatan utama suatu entitas. Sebagai aktivitas yang menghasilkan laba, keuntungan seharusnya dikeluarkan dari laporan laba rugi. Pihak yang berpendapat keuntungannya tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi berpegangan pada konsep current operating income. Sedangkan pihak yang mendukung keuntungan dimasukkan dalam laba rugi berpegangan pada konsep all-inclusive income. Ketiga, pengakuan pendapatan atau review. Pengakuan pendapatan dalam akuntansi pada umumnya didasarkan pada prinsip objektivitas. Artinya, harus ada bukti yang cukup untuk dapat mengakuinya sebagai pendapatan. FASB mengajukan dua kriteria pengakuan pendapatan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pendapatan baru dapat diakui bila mana pendapatan itu telah direalisasikan. Kedua, pendapatan baru dapat diakui bila mana pendapat tersebut sudah terhimpun. Keempat, biaya dan kerugian. Dalam pengukuran laba periodik,
Semua memiliki kedudukan yang sama terhadap pendapatan dan ditandingkan dengan dasar penandingan yang memuaskan, yaitu kelayakan ekonomik bukan kriteria FIDIC. Dari gambaran tersebut, biaya dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, menurut ATB nomor 4, biaya dalam arti luas adalah semua kos yang dibiayakan yang dapat dikurangkan pada review. Kedua, menurut APB Statement nomor 4, biaya adalah penurunan bruto atau aset, peningkatan bruto dalam liabilities yang diakui dan diukur sesuai PABU yang merupakan hasil aktivitas yang berorientasi pada laba. Ketiga, menurut FASB dalam SAC nomor 6, biaya adalah arus kas keluar atau penggunaan lain dari harta atau terjadinya kewajiban selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan operasi utama suatu entitas bisnis. Berbeda halnya dengan kerugian. Dalam laporan laba rugi, kerugian ditempatkan pada urutan setelah laba operasi. Pendapatan tersebut menunjukkan bahwa kerugian tidak memiliki hubungan dengan pendapatan, di mana kerugian tersebut terjadi. Kerugian merupakan pengurangan aset bersih, tetapi posisinya tidak seperti biaya atau transaksi kapital, menurut APB Statement nomor 4 dan FSAC nomor 6. APB Statement nomor 4 mengklasifikasikan kos atau biaya dalam 3 kategori seperti di bawah ini. Bentuk-bentuk laporan laba rugi. Secara umum, terdapat 2 bentuk laporan laba rugi dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas bisnis, yaitu pertama, single step adalah laporan laba rugi atau suatu perusahaan di mana semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasi berada pada posisi awal laporan laba rugi. Kedua, multiple step adalah bentuk laporan laba rugi suatu di mana di dalamnya terdapat beberapa langkah dalam menentukan keuntungan di perusahaan. Berikut ini adalah contoh laporan single step income statement. Berikut ini adalah contoh laporan multiple step income statement. Sekian penyampaian topik pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dalam penyampaian masih kurang tepat dan banyak salah. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Dadah!